Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa takum nafsum ma qaddamat liqad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi para sedulur-sedulur saya yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu di pagi hari yang cerah ini. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia lepas dari jurang kejahilian menuju ke pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dalam peristiwa perang Tabuk. Mereka dalam perjalanan dan kemudian mereka berhenti di suatu tempat. Yang tempat tersebut namanya adalah namanya Hijaz, yang saat ini posisinya adalah di sebelah timur kota Madinah di Arab Saudi ya. Ini kalau saat ini namanya adalah Al-Ula atau Madain Saleh ya. Nama tempat tersebut saat ini. Nah, teman-teman, pada saat itu para sahabat kemudian memasuki wilayah tersebut gitu kan, dan kemudian mengambil air ya dari sumur-sumur yang ada di tempat tersebut. Mereka bikin adonan makanan gitu kan, dan juga mereka meletakkan daging di pancinya untuk dimasak ya, direbus gitu kan dengan air-air yang mereka ambil ya. Nah teman-teman, tempat tersebut itu adalah sebetulnya tempat zaman dahulu kalanya gitu kan, sebelum masanya Nabi Muhammad SAW, itu adalah tempat kaum Samud, yaitu kaumnya Nabi Soleh alaihissalam, yang mana Nabi Soleh alaihissalam ini diutus ke kaumnya yang memang bertempat tinggal di daerah Hijaz tersebut untuk mengajak ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizatnya untuk Nabi Soleh, yaitu seekor unta betina yang selalu mengeluarkan air susu ya, yang kemudian air susunya bisa diperah, diambil tiap hari, bahkan nggak ada pernah habisnya untuk diminum oleh kaumnya Nabi Soleh alaihissalam. Tapi ternyata kaumnya Nabi Soleh alaihissalam ini kemudian tetap ingkar dan nggak mau kemudian mengikuti ajakan Nabi Soleh alaihissalam. Bahkan mereka berencana kemudian untuk melakukan makar ya, tipu daya kepada Nabi Soleh alaihissalam, yaitu kemudian mereka menangkap dan menyembelih unta yang merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Soleh alaihissalam. Dan mereka pun kemudian menyembelih unta betina tersebut. Yang hal ini kemudian menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga diturunkanlah azab gitu kan, berupa angin yang bertiup kencang gitu kan, dan juga petir yang menyambar, sehingga kaum Samud ini bergelimpangan ya, seperti diberitakan seperti kurma yang bertumbangan gitu kan, dihantam petir yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab mereka. Nah tempat itu kemudian ya kosong, sudah nggak ada penduduknya lagi karena warganya sudah terkena azab dan memang sudah binasa semua gitu kan. Nah yang di sini kemudian ini para sahabat ini kemudian menemukan ya bekas-bekas daripada sumur mereka, dan mereka bikin adonan tadi untuk adonan makanan. Kemudian mereka mau memasak daging dengan air tersebut. Ketika Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut, beliau langsung kemudian memerintahkan mereka semua untuk menumpahkan ya sisi panci mereka, dan Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk membuang adonan makanannya diberikan kepada unta tunggangan mereka. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya pada waktu peristiwa itu sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim, la tadkhulu haulai ma'azabin ila ang takunu bagina fa ilang takunu bagina fala tadkhulu alaihim la yusibukum ma'asobakum
ma asobahum, yang artinya sebagai berikut, la tadkhulu haulai ma'azabin, janganlah kalian memasuki tempat kaum yang telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila ang takunu bakina, kecuali kalian dalam keadaan menangis. Wa ilang takunu bakina fala tadkhulu alaihim, dan jika seandainya itu kalian tidak dalam kondisi menangis, janganlah kalian masuki tempat itu. La yusibukum ma asobahum, sehingga kalian tidak akan ditimpa azab, tidak akan ditimpa musibah ataupun azab seperti yang menimpa kaum tersebut. Kemudian setelah mengucapkan hal tersebut, Rasulullah SAW masih dalam tunggangan untanya. Rupanya para sahabat ini lebih dulu dari Rasulullah ya. Rasulullah diberitakan kemudian menutup kepalanya dengan kain penutup serta wajahnya, kemudian masih dalam tunggangan untanya, beliau berlalu tanpa menoleh, nggak mau melihat tempat tersebut, dan mengajak para sahabat untuk meninggalkan tempat tersebut. Dan kemudian Rasulullah SAW beserta rombongannya berhenti di sebuah sumur, yang mana sumur itu diberitakan oleh Rasulullah SAW adalah sumurnya tempat minum untanya Nabi Soleh alaihissalam. Dan kemudian mereka beristirahat, kemudian mereka bikin adonan makanan dan masak makanan serta makan serta minum dari sumur tersebut. Jadi teman-teman, ini sebuah pelajaran yang sangat penting sekali ya teman-teman. Ternyata ada tempat-tempat yang ada di muka bumi ini yang kemudian memang kita dilarang untuk kemudian memasukinya, bahkan kemudian meminum air, menggunakan air di tempat tersebut sebagai bahan untuk memasak, juga memasak, kemudian memasak makanan ataupun minuman. Di situ sudah jelas sekali suruh menumpahkan semua itu, tumpahkan semua, dan nggak suruh dibuang, diberikan pada hewan tunggangan mereka, unta tunggangan mereka. Kita nggak ngerti ya keilmuannya seperti apa, tapi yang jelas sepertinya tempat-tempat yang sudah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala ini seperti mendapat semacam kayak kutuk ya, tempat yang memang auranya agak negatif ya, auranya negatif pastinya, karena memang diberitakan di sini ternyata itu ada balaknya yang dikhawatirkan agar kalian tidak tertimpa seperti tertimpa azab yang menimpa kaum tersebut. Jadi kalau kita kemudian memasuki tempat-tempat yang memang kita curigai tentang memang suatu kaum yang kita nggak ngerti, apalagi di luar golongan kita, yang kemungkinan dulu kan kita nggak tahu apakah tempat tersebut mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperbolehkan untuk berada di situ, makan atau minum, menggunakan air di situ, kemudian karena ditakutkan akan ada balaknya yang seperti yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala pada kaum tersebut. Kenapa saya ajak ngobrol tentang hal ini? Karena memang banyak daripada internal umat Islam yang saat ini juga mungkin hobi ya ziarah-ziarah ke tempat-tempat tertentu yang mungkin kita nggak ngerti tempat-tempat tersebut apakah itu para ulama ataukah mungkin orang-orang di luar golongan kita, mungkin makam-makam kuno yang memang zaman dahulu gitu kan, tempat-tempat yang kadang-kadang juga sebagai tempat sumber kemusyrikan, bahkan kemudian ngambil air dari situ digunakan untuk minum yang memiliki keyakinan punya khasiat gitu. Kalau kita lihat dari hal ini, apalagi tempat-tempat yang sumber kemusyrikan, kesyirikan tuh sebaiknya kita hindari ya. Gitu. Sebaiknya kita hindari kalau kita lihat konstruksi dari hadis ini, karena memang kemudian ada tempat-tempat tertentu yang memang dilarang untuk kita masuki, teman-teman. Karena memang ternyata auranya buruk. Bahwasanya yang kena azabnya ternyata bisa mengenai juga orang yang masuk ke tempat tersebut, makan dan minum di tempat tersebut. Walaupun azabnya itu udah lewat gitu kan. Ini kan kaum Samud ini masanya jauh ya sama Rasulullah SAW saat ini. Yang jelas tempat ini saat ini namanya lah Madain Saleh ataupun Al-Ula ya. Yang konon kabarnya malah justru oleh Pangeran putra mahkota Pangeran Muhammad bin Salman saat ini akan dibangun untuk tempat wisata. Nah ini kita nggak tahu lah ya teman-teman, nanti waktu yang akan membuktikan gitu kan. Yang jelas sebagai seorang muslim, sebagai seorang Islam, rujukan kita, referensi kita adalah Al-Quranul Karim dan Al-Hadis dalam menanggapi berbagai macam kejadian yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Oke teman-teman, itu aja. Akhir kata semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.